Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi ikhwati fillah. A'azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Hadirin wal hadirat, para pemirsa Salam TV dimanapun antum-antunna berada, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh penonton dan pemirsa setia tentunya kajian rutin kita ya, kajian kitab Majalisu Syahri Ramadan karya Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang baik ini, kita akan melanjutkan kajian kita masih di judul besar yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu Al-Majlisu Ats-Tsalitsu Asyara, yaitu majelis yang ke-13. Ya, majelis yang ke-13 ini tentang adabu qiraatil Quran, ya, fi adabi qiraatil Quran, adab membaca Al-Quran. Nah, pada pertemuan sebelumnya ini sudah kita bahas bahwa ada beberapa adab yang semestinya dan seharusnya diperhatikan oleh seseorang yang membaca Al-Quran. Di antaranya yang sudah kita bicarakan itu, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, hadirin wal hadirat, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, antum-antunna dimanapun antum berada semuanya, itu sudah kita sampaikan. Di antara adabnya membaca Al-Quran itu adalah al-ikhlasun niyah, ya, adalah ikhlasun niyati lillahi tabaraka wa ta'ala, yaitu mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia membaca Al-Quran itu bukan karena ingin mengharapkan pujian, bukan karena ingin dapat sanjungan, bukan karena ingin dielu-elukan, bukan ingin karena dianggap dia supaya suaranya bagus, menunjukkan kebolehannya, menampilkan kebolehannya. Tidak sama sekali. Membacanya itu dorongannya ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla dia membacanya. Bukan karena dia mengharapkan sesuatu dari duniawi, bukan karena dia mengharapkan ada riaknya, ya, menampakkan amalannya atau sum'ahnya, ingin dia nanti jadikan modal untuk cerita-cerita di hadapan orang. Tidak, betul-betul ikhlas karena Allah. Yang kedua adab yang sudah kita sampaikan, bahwa dia membaca biqalbin hadirin, dengan hati yang hadir, yatadabbaru ma yaqra wa yatafahham ma'aniyahu, dia mentadaburi, ya, mentadaburi artinya dia menghayati apa yang dia baca dan memahami makna-maknanya. Wa yakhsha'u inda dzalik qalbuhu, dan hatinya juga khusyuk ketika dia membaca Al-Quran tersebut. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga yang sudah kita sampaikan juga, bahwa an yaqra'a ala taharatin, bahwa dia membacanya dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci, ya. Suci dia dari hadas besar, hadas kecil, suci dari najis juga, baik tempat, ya, pakaiannya dan juga dirinya, ya. Tidak boleh dalam keadaan junub tentunya dia, karena itu hadas yang besar, ya. Dan tentu harus juga dia berwudu, ya. Dengan ada wudu dia membaca Al-Quran tersebut. Itu adab yang ketiga. Adab yang keempat, ala yaqra al-Qur'ana fil amakin mustaqdarah. Tidak boleh dia membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kotor, ya, atau di tempat yang memang tidak terdengar, atau di tempat-tempat yang bising, tempat-tempat yang ribut, ya, yang nggak bisa kita mendengarkan Al-Quran itu dengan baik. Jangan dibaca di situ, ya. Yang kelima yang sudah kita sampaikan juga adabnya itu adalah an yasta'idza billahi minasyaitonir rajim inda iradatil qiraah. Dia juga mengucapkan ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kapan? Ketika dia ingin membaca Al-Quran tersebut, ya. Jadi membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi di sini perlu saya sampaikan bahwa ta'awudz itu, ya, itu dibaca kapan? Di awal surat, ya, atau membaca Al-Quran. Setiap kita membaca Al-Quran kita mulai ta'awudz, dan apalagi di awal surat, begitu. Tapi terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu kita baca kapan? Kalau itu hanya di awal surat. Jadi kalau kita hanya membaca dari tengah umpamanya,
Itu langsung saja kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183 itu kan posisinya di apa ya? Di apa namanya, di tengah ya, tidak di awal kan. Makanya kita mencukupkan diri dengan bismillah saja. Nah, bismillah juga tidak ada ya di surah At-Taubah ya, atau surah Al-Bara'ah, itu surah yang ke-9 dalam tertib mushaf ya. Tapi cuman itu ya yang tidak ada bismillahnya. Selain itu surat-surat yang lain yang 113 itu ada semuanya bismillah. Kecuali hanya surah apa? Kecuali hanya surah At-Taubah itu atau surah Al-Bara'ah. Nah, ini sudah kita sampaikan ya. Penjelasan ini kita review saja sebenarnya, kita ulang saja untuk menyambungkan pemahaman agar tidak gagal fokus, agar tidak gagal paham ya, agar kajian yang akan kita sampaikan berikut ini nyambung ya, bisa memahami ya apa yang sesudahnya dan yang akan datang ini. Begitu. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan ya adab-adab kita membaca Al-Quran ya. Jadi sudah 5 adab yang kita sudah sebutkan ya tadi ya. Jadi ada ikhlas tadi, kemudian juga mentadaburinya, membaca dalam keadaan bersuci, kemudian juga kita katakan tidak boleh membaca di tempat-tempat yang kotor. Yang kelima tidak boleh yang kelima itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun ta'awudz. Baik, kita akan tuntaskan pembahasan ini. Wa min adabiha an yuhassana sautahu atau an yuhassina sautahu. Di antara adab-adab membaca Al-Quran, an yuhassina sautahu, dia memperbagus suaranya bil Quran ketika dia membaca Al-Quran ya. An yuhassina sautahu bil Quran, dia memperbagus bacaannya ketika dia membaca Al-Quran, ya memperbagus suaranya maksudnya. An yuhassina sautahu bil Quran, dia memperbagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Wa yatarannama bihi, dan juga melagukannya. Jadi suaranya diusahakan dibaguskan ya, dan juga dia dilagukan. Jadi kita membaca Al-Quran itu tidak sama kita membaca kitab-kitab ya. Jadi ada lagunya begitu. 5 fi sahihaini, karena terdapat dalam 2 sahih Bukhari dan Muslim, min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma adzinallahu li syai'in, Allah azza wa jalla tidak mengizinkan ya, tidak mengizinkan sesuatu, ai mastama'a li syai'in, Allah azza wa jalla tidak mengizinkan sesuatu untuk didengar ya, mastama'a ya nih, untuk didengar atau diperdengarkan ya. Kama adzina lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah azza wa jalla mengizinkan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam apa yang diizinkan, hasanas saud, yaitu untuk memperbagus suara. Yataqanna bil Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melagukan dengan Al-Quran, yajharu bihi, Nabi membacanya dengan kuat. Gitu. Jadi di antara adab membaca Al-Quran, kita berusaha membaguskan suara dan juga berlagu, ada lagunya, tapi ya ada lagunya, ada jadi tidak seperti kita membaca teks atau baca-bacaan yang lain, akan berbeda suara kita, akan beda lagunya begitu ya, ketika kita membacakan Al-Quran, kitabullahi azza wa jalla. Nah, jadi hadis ini jelas ya bahwa Nabi SAW diizinkan oleh Allah untuk memperbagus suaranya dan juga melagukan dengan Al-Quran. Wa fihi ma an Jubair bin Mut'im, dan pada keduanya juga, artinya Bukhari dan Muslim ya, an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im ya, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qal, ia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra ya. Qal, ia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca fil maghribi, di dalam salat maghrib atau ketika salat maghrib, bitur, dengan membaca surah At-Tur.
Fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Jubair, aku tidak pernah mendengar salah seorang, ya, satu orang pun yang lebih bagus suaranya, yang lebih bagus bacaannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar maksimal ketika beliau membaca Al-Quran dengan suara yang begitu sangat merdu dan juga dengan ada lagunya. Jadi apa ya, kita membaca Al-Quran tidak seperti saya membaca teks ini kan. Saya bacakan ini, kalau sami'tu misal begitu saja. Tapi kita bacanya betul. Contoh kita Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ada apa ya, nadanya begitu, ada lagunya gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim. Itu. Jadi mat-matnya juga diperhatikan ya. Itu kan mat arid li sukun gitu ya. Maka ini semuanya bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk usaha agar kita benar-benar membaguskan suara kita ketika membaca Al-Quran. Ini kadang-kadang orang enggak gitu kan. Kalau baca apa bagus gitu. Lagi nasyid mungkin dia nasyid suaranya diusahakan bagus. Tapi baca Al-Quran kayaknya cempreng gitu kan. Jadi enggak maksimal. Mestinya ya ketika membaca Al-Quran betul-betul memang kita berusaha bagaimana kita bisa mengeluarkan suara emas kita. Gitu. Ya tapi kalau kita suaranya memang dasarnya memang enggak bagus ya bagaimana boleh buat, ya qadarullah ma syafa'al. Tetapi ketika orang itu memang membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, itu walaupun suaranya enggak bagus amat gitu, itu kan tertutupi gitu. Terimbangi dia. Ini udah suara enggak bagus gitu kan, ditambah lagi memang membaca juga hancur gitu. Jadi udahlah, lengkaplah sudah penderitaan itu kan. Gitu. Jadi kita berusaha, makanya kan yang jadi imam ini juga enggak sembarangan orang kan. Dia di samping dia paham fiqhul a'immah, menguasai Al-Quran, menguasai sunnah, juga suaranya yang bagus gitu. Kenapa? Supaya jamaah ini makin khusyuk. Ya, makin khusyuk, makin nyaman. Sehingga walaupun dia memanjangkan bacaannya, orang juga nggak risih. Cobalah bayangkan kalau bacaannya sudah jelek. Ya, suara juga pas-pasan gitu kan. Minim gitu kan. Panjang lagi bacaannya. Orang pun nggak ini gitu kan. Nggak senang, nggak suka ya dengan hal demikian. Ya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi pernyataan Jubair bin Mut'im ini jelas bahwa Nabi SAW adalah manusia yang paling bagus bacaannya dalam membaca Al-Quran, ya, dan paling bagus tajwidnya dan suaranya Rasulullah SAW. Lakin in kana haula al-qari'i ahadun yata'adza bi jahrihi fi qira'atihi kan naimi wal musalli wa nahwihima fa innahu la yajharu jahran yuwashwisu alaihi aw yu'dhihi. Kalau seandainya di sekitar orang yang membaca Al-Quran itu ada seseorang yata'adza bi jahrihi yang dia merasa terganggu dengan dikuatkannya bacaan Al-Quran, kan naim seperti orang yang tidur, wal musalli dan orang yang sedang sholat, wa nahwihima dan yang seumpama keduanya, fa innahu la yajharu jahran yuwashwisu alaihi aw yu'dhihi. Maka dia tidak menguatkan, mengeraskan bacaannya yang dapat mengacaukannya, yang dapat mengganggunya. Begitu. Jadi ini diperhatikan ya. Artinya salah satu adabnya juga kita membaca Al-Quran. Ya ketika kita membaca dengan suara yang kuat, suara yang lantang begitu. Itu kita perhatikan. Contoh di masjid kita. Di samping kita ada orang yang sholat tahiyatul masjid. Maka sebaiknya kita melirihkan suara kita. Kenapa? Karena kita takut nanti ini mengganggunya. Mengganggu kehusyuannya dan lain sebagainya. Atau kita di rumah, orang lagi istirahat, atau lagi kita di asrama gitu kan, teman-teman kita lagi istirahat. Boleh nggak kita bacakan? Boleh, tapi dengan suara yang lirih, tidak kuat. Kenapa? Karena dengan kita kuat itu tentu kan mengganggu istirahat orang. Kalau kita ingin baca yang kuat di kamar kita sendiri, di rumah kita sendiri, pribadi, ya ini soal lain. Ini di tempat-tempat umum ya. Seperti itu hendaknya kita jaga adabnya juga agar kiranya manusia di sekitar kita tidak terganggu, khususnya mereka-mereka yang sedang istirahat atau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita harus jeda sejenak. Ya, kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim.
Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV, rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin wal hadirat, para penonton yang setia. Jadi tadi Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im, sebagaimana dicatat dengan rapi hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala rahmatan wasi'atan, bahwa beliau mendengar ya Nabi membaca surah At-Tur di salat maghrib. Begitu bacaan beliau yang sangat indah, di samping juga suara beliau sangat indah dan merdu ya. Terus lagi dengan tajwid yang tentu sangat luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian kita sampaikan tadi bahwa di antara adabnya ketika seorang itu membaca Al-Quran dengan suara yang suara yang lantang, diperhatikan di sekitar kita ya. Apakah ada orang yang tidur atau ada orang yang sedang beribadah, sholat, maka hendaklah kita jaga suara kita, jangan terlalu besar kali, kuat kali, karena itu bisa mengganggu mereka yang sedang istirahat atau mereka yang sedang lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alan nas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat itu keluar ya menemui manusia. Wa hum yusallun. Sedang mereka ini sedang salat. Wa yajharuna bil qiraah, dan mereka membaca dengan kuat. Yajharun yani menjiharkan, menguatkan dengan bacaan Al-Qur'annya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Innal musalli yunaji rabbahu." Sungguhnya orang yang sedang salat itu bermunajat kepada Rabbnya. "Falyanzur bima yunaji." "Falyanzur bima yunajihi." Maka hendaklah dia memperhatikan dengan siapa dia sedang bermunajat. "Wala yajhar ba'dukum ala ba'din fil Qur'an." Dan janganlah kalian menguatkan sebagian kalian dengan sebagian yang lain, di atas sebagian yang lain dalam membaca Al-Quran. Rahu Malikun fil Muwatta. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya. Wa qala Ibnu Abdil Bar, dan Al-Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan wa huwa haditsun sahih, dia adalah hadis yang sahih. Nah, sebelumnya kita sudah sampaikan ketika kita membaca Al-Quran kan diperhatikan ya orang sekitar kita. Kalau ini bukan milik kita pribadi gitu. Kita di masjid, ada orang sedang sholat, maka kita harus melirihkan suara kita ya. Jangan dijaharkan, jangan dibuat suara lantang. Atau kita sedang di asrama umpama tempat-tempat umum ya. Jangan kita kuatkan suara karena juga itu bisa bisa mengganggu ya. Bisa mengganggu yang lainnya nanti begitu. Nah, karena Nabi SAW suatu saat beliau keluar dan menjumpai manusia mereka ini sedang sholat. Ya, ternyata mereka membacanya dengan kuat. Jadi masing-masing mereka ini sholat ya, dan bacaannya itu bacaan yang kuat. Nah, ada orang sholat membaca dengan bacaan kuat, ada sholat di sebelahnya membaca dengan bacaan kuat, itu kan saling saling mengganggu gitu, saling mengganggu jadinya. Maka kata Nabi SAW, orang yang sholat itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Maka dilihat dengan siapa dia bermunajat. Itu dengan Allah. Allah tidak tuli, Allah tidak buta. Ya, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha menguasai, Allah maha maha mengawasi. Maka tak perlu kita mengangkat suara dengan kuat begitu. Apalagi ini kan di tempat ibadah yang semua orang masing-masing ibadah, maka hendaklah menjaga ketenangan, menjaga kenyamanan, menjaga ketertiban. Begitu kira-kira ya. Jadi ketika kita berada di suatu tempat yang umum, yang itu bukan pribadi kita, begitu kan, hendaknya kita menjaga agar kita tidak terlalu menguatkan bacaan Al-Quran kita. Kenapa? Karena takutnya ini mengganggu ya. Orang sedang istirahat barangkali, orang yang lagi sholat. Hatta orang sholat pun gak boleh kan. Nah, di masjid kita ini mana hal. Itu kan masjid tempat ibadah Pak Ustadz, betul. Tapi lihat dulu situasi dan kondisinya. Ya, begitu. Intinya bahwa salah satu di antara adabnya ini yang sudah kita selesaikan ini adalah memperbagus bacaannya dan juga suaranya. Jadi betul-betul kita membacanya dengan hati yang khusyuk ya. Itu yang adab-adab kita sampaikan tadi. Juga kita berusaha bagaimana kita membaca dengan suara yang bagus dan tentu ada lagunya. Jadi lagunya apa ya istilahnya itu? Ada nadanya gitu. Jadi kita tidak seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Gak begitu kita bacanya kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi ada nadanya begitu.
Taib ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Itu yang keenam adabnya sudah kita sampaikan. Sekarang yang ketujuh, wa min adabiha, di antara adab membaca Al-Qur'an, an yurattilal Qur'ana tartilan. Dia membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang tartil, ya. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Azza wa Jalla, warattilil Qur'ana tartilan, dan bacalah oleh kalian Al-Qur'an dengan bacaan yang tartil. Bacaan tartil itu bagaimana? Ini dia. Fayaqra'uhu bitamahulin biduni sur'atin. Maka hendaklah dia membacanya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bitamahul, pelan-pelan, biduni sur'ah, enggak tergesa-gesa, enggak cepat. Jadi bacanya itu nyantai. Tartil itu bacanya itu tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat, ya. Jadi bacaannya tidak terlalu cepat sekali, pelan, santai, tapi juga tidak tergesa-gesa gitu, ya. Lianna dzalika a'wanu ala tadabburi ma'anihi wa taqwimi hurufihi wa alfadhihi. Karena bacaan yang pelan-pelan itu atau santai itu membantu, ya, untuk mentadaburi makna-maknanya, menghayati makna-maknanya, wa taqwimi hurufihi, dan menegakkan huruf-hurufnya dan lafaz-lafaznya. Orang kalau membaca santai, tenang, itu tajwidnya bisa terjaga loh. Ya, hukum nun matinya bisa semua, idghamnya idgham bil gunnah, idgham bi gunnah, ikhfa'nya, izharnya itu dapat semua. Mat-matnya lagi kan, ada mat asli, ada mat tabi'i, terbagi beberapa lagi, itu semua bisa dapat gitu. Kalau membacanya itu pelan, santai. Ya, karena itu katanya membantu untuk tadabbur maknanya dan juga menegakkan huruf-hurufnya. Orang kalau membaca santai kan kita bisa menghayati yang kita bacakan, ya. Contoh umpama kita bacakan apa? Kita bacakan umpamanya innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dalam surah Al-Kahfi. Kita bacakan kan, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kita enak, santai, ya kan, dapat dia. Dapat semua tajwidnya, dapat, kita bisa memaknainya gitu. Atau surah-surah pendek, wal asr, kita wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Kita pun dapat, kita bisa merasakan, ya, bisa makna-makna yang begitu sangat dalam, mentadaburinya, tajwid-tajwidnya dapat, semuanya terjaga gitu. Kalau orang yang buru-buru, wal asri innal, enggak jelas gitu kan, enggak dapat pun. Ini tajwidnya enggak terjaga, mat-matnya apalagi. Ya, bagaimana orang bisa mentadaburi dengan kecepatan tinggi bacaannya kayak gitu. Syukur-syukur nggak salah kan gitu. Ini makanya kita dianjurkan ya untuk bacaannya itu tartil, ya. Bacaannya tenang, santai, ya. Memang ada beberapa metode membaca itu kan. Ada juga yang dia memang hadar. Hadar itu cepat dia bacaannya. Tapi cepat memang terjaga dan itu matnya itu seragam. Ya, bisa kita membuat 2 mat semuanya umpamanya dibacanya, tapi itu seragam semua gitu. Boleh. Ini kadang-kadang seragam gitu. Di sini seragam, di sana nggak seragam, nggak. Makanya sebaiknya kita betul-betul istilah orang itu a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah semua yang punya hak akan hak-haknya. Jadi huruf waw bagaimana dia haknya. Huruf ba itu apa haknya? Di mana kita mengucapkannya? Makharijnya di mana? Dan bagaimana kalau dia ikhfa'nya? Bagaimana kalau izharnya? Bagaimana kalau idgham bila gunnahnya? Bagaimana dengan gunnahnya? Bagaimana dengan idgham miminnya? Bagaimana dengan idgham mutamatsilainnya? Bagaimana dengan idgham mutajanisainnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini gak akan bisa tercapai semua kalau bacaannya itu tergesa-gesa. Kalau bacaannya itu cepat-cepat, maka tartil adalah solusinya. Tartil adalah pilihannya. Tartil adalah jawabannya. Tartil adalah pamungkas dari semua masalah itu. Nah, jadi bacanya dengan tenang, santai, tidak terlalu lambat juga, tidak terlalu cepat, ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di dalam sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu su'ila an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu saat Anas ditanya tentang bacaan Nabi SAW. Bagaimana sih Nabi SAW baca Al-Quran? Kita tahu Anas bin Malik ini adalah khadimu Rasulillah, pelayan Rasulullah SAW. Ya, beliau melayani hampir 10 tahun lebih. Ya, 10 tahun lebih beliau melayani Rasulullah SAW. Ya, jadi
beliau tahu betul, faham betul bagaimana Nabi SAW membaca Al-Quran. Faqal, maka Anas pun mengatakan, kanat maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Adalah bacaan Nabi itu panjang. Kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillah. Jadi bismillah, gitu dia. Bismillah, ada kan? Bismillah, ada panjangnya kan? Wa yamuddu ar-rahman, ar-rahman juga dipanjangkan. Wa yamuddu ar-rahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Dapat kan? Bismillah, lanya itu panjang. Bismillahirrahmannya panjang. Manirrahim, himnya panjang. Kenapa? Karena ada yang mati. Kenapa? Li lafzi jalalahnya, Allahnya, bismillahnya. Karena itu adalah mad aslinya. Ya, mad asli dia. Jadi bismillah, satu alif dua harokat. Ya. Ar-Rahman juga begitu. Karena ada mim di situ kan. Ar-Rahmanir-Rahim, satu alif dua harokat juga. Begitu. Jadi bacaan Rasulullah SAW itu betul-betul memang memberikan semua hak-hak huruf itu dengan sebaik-baik. Jadi kita pun mendengarnya indah sekali. Wasu'ilat Ummu Salamah radhiyallahu anha an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat. Dan ditanyakan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu adalah salah satu istri Nabi, ibunda kita. Ummahatul Mu'minin, itu ibunya orang-orang beriman. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. An qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an. Faqalat, lalu ibunda kita mengatakan, ibunda kita tercinta Ummu Salamah mengatakan radhiyallahu taala anha wa ardhaha, kana yuqatti'u qira'atahu ayatan-ayatan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an itu adalah yuqatti itu artinya yuqatti itu memutus-mutuskannya, artinya memilah-milahnya gitu. Jadi karena yuqatti'ul Quran adalah dia memilah-milah bacaannya ayatan-ayatan. Satu ayat. Jadi beliau cicil gitu. Ya, pelan-pelan, satu ayat demi satu ayat gitu ya. Makanya dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti. Maliki yaumiddin. Gitu. Jadi enggak seperti orang nih, apalagi orang kan satu napas. Enggak ada nih, Nabi SAW enggak satu napas. Beliau bacanya berhenti-berhenti, dipilah-pilah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Begitu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Abu Daud, Ahmad, Abu Daud wa Tirmidzi dan juga Tirmidzi, wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan. Jadi ini sudah selesai kita bahasannya. Jadi Ummu Salamah itu menceritakan bahwa bacaan Nabi itu sepotong-sepotong gitu. Jadi dia yuqatti itu memotong ataupun memilah gitu. Jadi betul-betul ada jeda gitu setiap ayatnya itu. Enggak seperti sekarang satu napas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu masih mending kan. Ada orang satu napas betul memang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal. Itu enggak benar itu dah. Entah kemana-mana gitu. Kita mendengarkannya macam apa ini? Makanya ini kita harus jangan ngeber gitu, ngegasnya nggak langsam gasnya, orang santai dapat begitu. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda ini, jangan kemana-mana, bertahan terus Islam TV sahabat keluarga muslim. Insyaallah kita lanjutkan qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu setelah yang satu ini.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi kita udah sampaikan tadi ya sebelum jeda bagaimana pernyataan indah dari Ummu Salamah, ibunda kita, salah satu istri Nabi SAW, Ummahatul Mukminin ya. Bahwa Nabi SAW memotong bacaannya, artinya memilah ya. Jadi beliau betul-betul selesai satu ayat baru berpindah ke ayat berikutnya. Jadi tidak ada ngebut gitu kan. Nggak ngegas, nggak juga buru-buru, santai begitu. Sehingga semua bacaannya itu jelas. Hukum-hukum tajwidnya juga bisa diaplikasikan ya, betul-betul dipraktekkan begitu. Dan juga kita bacaannya pun enak gitu, nggak terlalu buru-buru kali. Dan juga memang nggak lambat kali, juga lambat kali nggak benar. Tapi yang pasti itu tartil ya, tartil itu pilihan yang terbaiknya. Kemudian waqala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la tansuruhu nasar ramli. Janganlah kalian membaca Al-Quran seperti pasir yang bertaburan gitu. Jadi bertaburan itu gimana ya? Janganlah kalian membaca Al-Quran itu seperti pasir yang bertaburan itu ya asal aja cepat kali gitu. Seperti pasir yang ditaburkan gitu kan. Kalau coba kita ambil pasir lalu kita taburkan berserak kemana-mana kan begitu. Jadi kata beliau, la tansuruhu nasrar ramli. Jangan kalian membacanya ya seperti pasir yang bertaburan. Jadi cepat kali gitu kan, berserak kemana-mana. Jadi hukumnya tajwidnya nggak dapat, bacanya juga nggak jelas ya. Wala tahidduhu hadha syi'r. Dan hadha syi'ra ya, wala tahudduhu hadha syi'ra. Dan janganlah kalian membaca Al-Quran itu seperti membaca syair juga gitu. Syair itu kalau kita di Indonesia ini pantun kan gitu ya. Jalan-jalan ke kota Medan. Nah, jangan pula kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, enggak juga gitu. Jadi betul-betul bacaannya itu apa ya? Pas memang tartil gitu ya. Jadi enggak boleh seperti membaca seperti pasir yang dihamburkan gitu kan. Bertebaran kemana-mana enggak jelas. Wala tahuduhu hadda syi'ri. Dan jangan juga kalian baca itu seperti bacaan syair ya. Kalau syair kita pantun di sini gitu kan. Enggak begitu. Jadi bacaannya betul-betul tartil ya, indah sehingga semuanya dapat. Bacaannya juga bagus ya. Terkadang mungkin orang begini ya, suara saya enggak bagus sekali Pak Ustaz. Enggak bagus suara Anda, tapi kalau Anda membacanya dengan tajwid itu akan tertutupi. Itu yang saya sampaikan di awal segmen tadi kan, di awal pertemuan, bahwa ketika orang itu membaca dengan tajwid itu walaupun suaranya pas-pasan, itu akan terasa indah gitu. Tapi udah suara nggak bagus. Kalau suaranya bagus, tapi tajwidnya nggak bagus. Kita yang tahu tajwid itu kan kita nggak enak di belakangnya jadi makmum. Kita nggak nyaman, risih kita. Kenapa? Karena tajwidnya hancur gitu. Tapi ketika tajwidnya bagus, suaranya bagus, wah kita pun rasanya kenapa ya imam itu nggak membaca surat-surat yang panjang ya? Mungkin Al-Baqarah, bisa juga mungkin An-Nisa dibacanya gitu kan, Ali Imran gitu. Ada juga imam itu suaranya bagus, tapi kayaknya agak sedikit dalam tanda petik agak pelit gitu. Dia bacaannya terlalu pendek-pendek kali. Kita pun baru menikmati sedikit Allahu Akbar. Kita lagi pas-pasnya gitu kan, lagi iman lagi naik juga mungkin kan. Begitu. Intinya bahwa mari sama-sama kita benar-benar membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kulladzi haqqin haqqahu tadi itu. Berikanlah semua yang punya hak akan hak-haknya sehingga huruf demi huruf yang ada dalam Al-Quran ya, susunan-susunan kalimatnya, ayat-ayatnya itu benar-benar kita tegakkan dengan sebaik-baiknya. Kata beliau melanjutkan pernyataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wardahu, qifu inda ajaibihi wa harriqu bihi al-quluba wa la yakun hammu ahadikum akhir surah. Kata beliau, qifu, berhentilah kalian inda ajaibihi, ketika berada di ajaibihi, keajaiban-keajaibannya Al-Quran. Mungkin menurut kita ayat ini sangat spesial bagi kita gitu kan. Mungkin ayat ini mengenai sedang berbicara tentang kita gitu. Artinya berbicara tentang keadaan kita. Ya, mungkin kita lagi sedih. Mungkin ada ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana kita contohkan umpamanya satu ayat tentang bagaimana Ibnu Maryam, ya ibunda kita Maryam alaihissalam, itu kan beliau sedih kan ketika tahu bahwa memang itu takdir Allah Azza wa Jalla dia terima. Tapi ketika beliau ingin melahirkan itu kan bahkan beliau sampai ke batang korma kan. Sedih beliau.
bagaimana keadaannya, sementara masyarakatnya ya itu menuduh beliau melakukan perbuatan zina dan lain sebagainya karena memang beliau hamil tanpa ada suami gitu kan, bebannya berat gitu. Ayat-ayat yang mengandung kesedihan. Atau cerita kisah Nabi Yusuf, atau cerita ibunya Nabi Musa yang begitu bayi lahir masih merah harus dihanyutkan ke sungai. Itu kan kesedihan gitu kan. Belum lagi cerita umpamanya bagaimana kisah Nabi Ibrahim ya alaihi salam dan lain-lain sebagainya, banyak lagi yang lain-lain. Jadi maksud saya bahwa ketika kita membaca ya surat-surat Al-Qur'an, tentu ada ayat-ayat yang menurut kita semuanya spesial tentu kan. Al-Qur'an itu adalah semuanya memiliki keutamaan-keutamaan. Tetapi menurut kita ada beberapa ayat atau surat yang keadaannya itu sedang menceritakan ataupun kita keadaannya itu sama seperti kita gitu. Jadi ayat yang menceritakan itu, keadaan itu sepertinya itu ada pada diri kita atau sedang menimpa kita umpamanya. Ini akan kita semakin tersentuh. Maka kita katanya qifu inda ajabi, maka berhentilah kalian di keajaiban-keajaiban ayat Al-Qur'an tersebut, ya. Wa harriku bihil qulub, dan gerakkanlah oleh kalian hati-hati kalian. Jadi hati kita ini hendaknya bergerak, tersentuh gitu kan. Hendaknya hati kita ini meresapi, menghayati, juga memahami apa yang sedang kita baca. Wala yakun hamu ahadikum akhir surah, dan janganlah ya hamu ahadikum, tujuan salah seorang kalian itu yang penting akhir surah, akhir surat gitu. Ini bacaan yang penting cepat aja Ustaz, yang penting selesai satu Al-Quran, selesai 30 juz atau selesai satu surat ini. Jangan itu yang menjadi hal yang diperhatikan. Wala yakun hamu ahadikum akhir surah. Janganlah maksud salah seorang kalian itu akhir surat gitu. Yang penting khatam gitu kan. Yang penting selesai. Enggak itu. Jadi membacanya betul-betul memang penuh dengan tadabbur, hati yang betul-betul memahami, ya, hati yang betul-betul memaknai dan mentadaburi tentunya. Sehingga orang yang membaca ini betul-betul mendapatkan faedah dan manfaat yang luar biasa dari bacaan yang dia baca dari kitabullah Al-Quranul Karim. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Wala ba'sa bisur'ati allati laysa fiha ikhlalun bil lafzi. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, wala ba'sa, dan tidak mengapa bisur'ah dengan cepat-cepat, allati laysa fiha ikhlalun, yang tidak ada terjadi kesalahan ya di dalam bercepat-cepat tersebut, bil lafzi, terkait dengan lafaz-lafaz Al-Qur'an, bi isqati ba'dil huruf, dengan menggugurkan sebagian huruf, au idghamin, atau menggugurkan sebagian idgham, atau mengidghamkan malasihu idghamuhu, atau mengidghamkan sesuatu yang tidak sah untuk diidghamkan. Jadi kata beliau, tidak mengapa, la ba'sa, tidak mengapa bisur'ah dengan cepat-cepat, tapi allati laisa fiha ikhlal, cepat-cepat yang tidak ada dalam bercepat-cepat itu cacat. Ya, tidak ada kecacatan bil lafzi, dengan lafaz-lafaznya. Ya, dengan bagaimana maksudnya cacat itu? Bi isqati ba'dil huruf, dengan digugurkan sebagian huruf. Jadi karena saking cepatnya huruf-hurufnya ditelan gitu. Berserak huruf-hurufnya, nggak jelas mana shad, mana dot, mana qaf, mana kaf gitu kan. Nggak jelas. Kenapa? Karena cepat-cepat. Au idghamin malasiu idghamuhu, atau mengidghamkan, mendengungkan sesuatu yang tidak sah untuk diidghamkan gitu. Ya, mengidghamkan sesuatu yang tidak sah untuk diidghamkan. Gitu. Contoh umpamanya kan yang idgham itu adalah nun bertasydid dan mim bertasydid kan. Contoh, innalladzina amanu, itu namanya dengung, itu namanya idghamnya, wujubul gunnah namanya, wajib dengung. Tapi kalau enggak adanya di situ inna, enggak ada nun yang bertasydid, mim bertasydid juga enggak ada, maka enggak perlu diidghamkan. Ya. Contoh umpamanya kita mengidghamkan sesuatu yang salah. An'amta, itu salah. An'amta, yang biasa aja itu ikhfa kan begitu. An'am itu izhar ya, mohon maaf, itu izhar. An'amta ya, an'am, tapi tadi didengungkannya an'am, itu namanya mendengungkan di tempat yang tidak sah untuk diidghamkan ya, untuk didengungkan. Jadi betul-betul dijaga hukum-hukum tajwidnya, itu loh maksudnya ya. Fa in kana fi, jadi cepat tapi tetap menjaga hukum tajwid
tetap menjaga huruf-hurufnya, maka ini tidak mengapa. Tapi biasanya orang kalau udah cepat biasanya nggak menjaga lagi kan begitu. Makanya kita berusaha untuk selalu tartil ya. Fa in kana fi ikhlalun bil lafzi fahiya haramun li'annaha taghyirun lil Qur'an. Kalau seandainya dalam bercepat-cepat itu ada membuat cacat lafaz-lafaznya, maka bacaan itu haram. Kenapa? Karena itu mengubah Al-Qur'an. Hati-hati, mengubah lafaz-lafaznya, mengubah bacaannya itu tidak boleh. Jadi betul-betul kita memang memperhatikan adab dalam membaca Al-Quran. Jadi jangan ingin yang penting cepat selesai, yang penting khatam, tapi tidak memperhatikan adab-adab membacanya. Di antaranya adalah betul-betul memperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Ya, cepat nggak mengapa, tapi tetap dalam kontrol ilmu tajwidnya. Tapi kalau enggak, ya ini bisa berbahaya. Maka baiknya kita santai aja lah bacanya, tartil, tapi betul-betul kita hayati, kita maknai, kita tadaburi, itu lebih baik. Ya. Itu sudah kita masuk ke apa ya, ke 6 tadi adabnya yang sudah kita bahas ya. Tadi ada ikhlas, kemudian juga tadi kita mentadaburi dalam membaca suci, dalam keadaan suci, kemudian baca Al-Quran tidak boleh tempat yang kotor, bertawuz ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian juga di antara adabnya membaguskan suara dan bacaan ya. Itu yang ke-6, yang ke-7 membaca dengan tartil, yang ke-8 sekarang. Yang ke-8, wa min adabiha an yasjuda idza marra bi ayatin sajadatin. Di antara adab membaca Al-Qur'an itu dia sujud ketika lewat ayat-ayat untuk sujud atau ayat sajadah namanya. Wa huwa ala wudu'in ya, fi ayyi waqtin kana min lailin aw naharin. Wa huwa ala wudu'in, dan dia berada terus dalam keadaan wudu. Fi ayyi waqtin kana min lailin aw naharin. Dia dalam keadaan dalam keadaan wudu, fi waqtin kana, setiap waktu, di siang hari dan malam hari. Jadi begitu ada ayat sajadah lewat ya, dia membaca, lalu ada sajadah, ayat-ayat sajadah, saya kira ada 15 tempat dalam Al-Qur'an ya. Ada ayat sajadah, maka ketika dia dalam keadaan berwudu dia sujud. Itu namanya sujud tilawah ya. Fa yukabbiru li sujud, maka dia hendaklah dia bertakbir untuk sujud, wa yaqul subhana rabbil a'la. Dan dia mengatakan subhana rabbil a'la wa yad'u, dan dia berdoa boleh. Jadi subhana rabbil a'la 3 kali, atau ditambahkan subhana rabbil a'la wa bihamdihi boleh. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Tsumma yarfa' minas sujud. Kemudian dia mengangkat dari sujud biduni takbirin wala salam, enggak perlu bertakbir dan enggak ucapkan salam. Ini ketika kita sujud tilawahnya di luar salat ya. Ketika kita di luar salat membaca Al-Qur'an, maka ketika kita ayat lewat ayat-ayat sajadah, maka kita sujud ya, maka kita sujud, takbirnya sekali aja, takbirnya ketika mau sujud. Nah, bangkit dari sujud katanya tidak perlu ya, tidak perlu mayarfa minas sujud biduni takbirin wala salam. Ketika kita bangkit dari sujud tidak perlu lagi takbir dan enggak ada salamnya. Jadi takbirnya kapan? Ketika kita mau sujud saja. Ini ceritanya di luar salat ya. Li'annahu lam yarid ani Nabi sallallahu alaihi wasallam illa an yakuna sujudu fi asna'i shalah. Karena memang hal itu tidak ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa harus bertakbir ketika bangkit dari sujud dan juga memberikan salam, tidak ada riwayatnya. Ya, lam yarid an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada riwayat hal demikian. Illa an yakuna sujud fi asna'i shalah, kecuali sujud tilawah itu dilakukan di pertengahan salat. Yang imamnya membaca ayat sajadah lalu dia sujud, atau kita sendiri salat sendiri membaca ayat sajadah lalu ketemu dengan surat ayat sajadah, maka kita salat. Bagaimana cara? Maka kita sujud tilawah namanya. Maka bagaimana caranya? Fa innahu yukabbir, dia bertakbir idza sajada, apabila dia ingin sujud, wa idza qama, dan apabila dia bangkit dari sujudnya. Li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sujudnya sekali ya. Sujudnya sekali, bukan 2 kali. Ya, sujud tilawah itu sekali. Karena ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yukabbiru fi shalah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir ketika mau dia fi shalah, dia bertakbir untuk sujud ya, untuk sujud tilawah ketika beliau berada di dalam salat. Kullama khafadha, setiap dia ingin sujud, wa rafa'a, dan ketika bangkit dari sujudnya. Wa yuhadditsu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'al dzalik ya, dan beliau menceritakan Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, beliau melakukan hal demikian. Roh Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sementara dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertakbir setiap mau mengangkat
mengangkat dari sujudnya, wa khabdin dan juga kita ketika mau turun sujud, wa qiyamin dan hendak berdiri, wa qu'udin dan ketika dia hendak duduk. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan Tirmidzi. Wa sahahahu dan dia mensahihkannya. Wa hadza ya'umu sujud shalah wa sujud tilawah fi shalah. Dan ini umum katanya untuk sujud tilawah dan juga sujud sujud tilawah di luar salat dan di dalam salat, ya. Wa hadza ya'umu sujud shalah wa sujud tilawah fi shalah. Dan ini umum sujud salat dan sujud tilawah dalam salat. Ini hampir sama. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sudah selesai ya pembahasannya, tinggal beliau berdoa saja. Ini doa beliau. Beliau berdoa kepada Allah, doa seperti biasa. Allahumma ja'alna minal mu'azzimina li hurmatik, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mengagungkan terhadap batasan-batasanmu, al-faizina bihibatika, ya orang-orang yang beruntung dengan pemberianmu, al-warithina li jannatika, yang mewarisi surgamu, waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. InsyaAllah ta'ala kita bisa bertemu kembali pada lain kesempatan InsyaAllah ta'ala. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.